Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rumus trigonometri sudut rangkap. Sebelumnya, silakan kalian akses PPT yang sudah saya bagikan di kolom bahan ajar. Di sana saya sudah menjelaskan bagaimana asal-usul dari rumus trigonometri dua sudut rangkap, yang tidak lain berasal dari rumus penjumlahan dua sudut yang sudah kalian pelajari pada pertemuan minggu lalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas beserta contoh-contoh soal. Simak video ini sampai habis dan catat poin-poin penting yang kalian butuhkan. Karena kita akan membahas rumus trigonometri, maka rumus-rumus yang kita butuhkan adalah sinus, kosinus, dan tangen. Yang pertama adalah rumus sin sudut rangkap, yaitu jika kalian mempunyai bentuk sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Sedangkan untuk rumus cos sudut rangkap, kalian mempunyai 3 macam rumus yang sudah saya cantumkan di PPT. Yang pertama yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Untuk yang kedua adalah cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Dan yang ketiga adalah cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Dan yang terakhir, untuk rumus tangen sudut rangkap, kalian mempunyai satu rumus saja, yaitu tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Masuk ke contoh soal yang pertama, sebuah bandul diayunkan seperti gambar di samping. Jika sudut A adalah besar sudut simpangan terjauh dari keadaan saat bandul tersebut setimbang, dan diketahui nilai tan kuadrat A sama dengan 4/5, dan 2A lebih dari 0 kurang dari 90 derajat, maka tentukan nilai cos 2A. Nah, dari contoh tersebut kita akan mencoba mencari penyelesaiannya. Yang pertama, kalian hanya perlu menuangkan kembali hal-hal yang diketahui pada soal, yaitu tan kuadrat A sama dengan 4/5, di mana 2A-nya nanti terletak di antara 0 sampai 90. Hal ini berarti 2A terletak di kuadran yang pertama. Karena yang diketahui tan kuadrat alfa, maka kita akan mencari tan A-nya. Nah, tan A di sini yaitu akar dari 4/5. Karena bentuk akar, maka dia hasilnya bisa plus minus. Nah, akar dari 4 adalah 2. Sedangkan akar dari 5 tidak bisa dikeluarkan, kalian tidak usah mengeluarkan, tetap akar 5. Karena dia terletak di kuadran 1, di kuadran 1 tangan bernilai positif, sehingga kalian pilih yang positifnya. Tan A hasilnya positif 2 per akar 5. Nah, di sini tan adalah rumusnya D per SA. Kita akan mencari sisi miringnya. Gambar segitiga siku-siku dengan A di sana. Depannya yaitu 2, sampingnya adalah akar 5. Maka kita akan mencari R, yaitu sisi miringnya. R berasal dari akar 5 yang dikuadratkan plus 2 kuadrat. Akar 5 yang dikuadratkan adalah 5, sedangkan 2 kuadrat adalah 4. Sehingga R diperoleh akar 9, yaitu 3. Nah, setelah mencari sisi miringnya, langkah selanjutnya kalian mencari sin atau cosnya. Jadi silakan kalian pilih salah satu rumus cos 2A. Karena ada 3, saya memilih misal yang sin. Jadi saya cukup mencari yang sin saja. Sin A rumusnya adalah D per mi, di mana depannya adalah 2, mi-nya adalah 3. Selanjutnya, jika saya menggunakan sin, maka rumus cos 2A yang saya gunakan adalah 1 min 2 sin kuadrat A. Tinggal kalian substitusi sin A-nya saja. 1 tetap, 2 tetap, sin A-nya adalah 2/3. Jangan lupa karena ada kuadratnya, kalian beri kuadrat. Lanjut, kalian selesaikan yang ada di dalam kurung dulu. Dikuadratkan 2 dikuadratkan adalah 4, 3 dikuadratkan adalah 9. Selanjutnya adalah perkaliannya. 1 dikurangi 2 kali 4 adalah 8, 9 tetap. Yang selanjutnya yaitu menyamakan penyebut menjadi 9. 9 dikali 1, 9 dikurangi 8. Sehingga hasilnya adalah 1/9. Cos 2A sama dengan 1/9.
Contoh soal yang kedua adalah diketahui sin X sama dengan 3 per akar 20 dan sudut X adalah sudut lancip. Tentukan nilai dari tan X. Untuk penyelesaian soal yang kedua, yang diketahui dalam soal adalah sin X sama dengan 3 per akar 20, di mana X adalah sudut lancip. Sudut lancip di sini sama dengan keterangannya dia di kuadran yang pertama. Nah, karena kita akan mencari nilai tan 2X, kita terlebih dahulu mencari nilai tan X-nya. Sehingga dari sin X kalian menemukan sin rumusnya demi. Kita lanjut ke gambar X terletak di sudut sebelah sana. Maka depannya adalah 3, miringnya adalah akar 20. Kita mencari sisi sampingnya. X atau sisi sampingnya adalah akar 20 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Yaitu akar 20 dikuadratkan tetap 20, 3 dikuadratkan adalah 9, sehingga sisi sampingnya adalah akar 11. Akar 11 tidak bisa dikeluarkan dari akar, biarkan seperti itu. Lalu kita mencari tan X-nya. Tan adalah rumusnya D per SA. Depannya adalah 3, sampingnya adalah akar 11. Selanjutnya kita akan mencari tan 2X-nya. Karena rumus tan 2X hanya ada satu, maka kita akan menggunakannya, yaitu 2 tan X per 1 min tan kuadrat X. Silakan masukkan tan X yang sudah kalian temukan, sehingga kalian punya tan 2X sama dengan 2 dikalikan 3 per akar 11 per 1 dikurangi 3 per akar 11 yang dikuadratkan. Jadi setelah disubstitusi inilah kita akan mencari nilai tan 2X-nya. Kita akan menyelesaikan bentuk ini, yaitu kita mulai dari yang atas atau yang pembilangnya dulu. 2 silakan dikalikan 3, berarti 6, akar 11 tetap. Lalu kita cari untuk yang penyebutnya, yaitu 1 dikurangi 3 dikuadratkan, yaitu 9, akar 11 dikuadratkan tetap 11. Nah, untuk yang atas tetap, sedangkan untuk yang bawah samakan penyebutnya, jadikan dia per 11. 11 dikalikan 1 adalah 11 dikurangi 9. Lanjut, atas tetap 6 per akar 11. Untuk yang bawah 11 dikurangi 9 adalah 2, berarti 2 per 11. Bentuk bagi silakan diubah menjadi bentuk perkalian, sehingga kalian mempunyai 6 per akar 11 dikalikan 11 per 2, kalian balik. Nah, kalian sederhanakan dahulu jadi 3 dikalikan 11 yaitu 33 per akar 11. Nah, bentuk seperti ini biasanya kalian harus rasionalkan, dikalikan akar 11 per akar 11, sehingga kalian mempunyai bentuk 33 per 11 akar 11. Dan bisa disederhanakan kembali menjadi 3 akar 11. Jadi kesimpulannya nilai tan 2X sama dengan 3 akar 11. Masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu jika diketahui cos 2 alfa sama dengan min 1 per 7 dan terletak di kuadran 2. Hitunglah nilai dari sin alfa. Lanjut ke penyelesaian soal yang terakhir, diketahui cos 2 alfa sama dengan min 1/7. Di sini kalian disuruh menghitung dari sin alfa. Jadi karena cos ini rumusnya ada 3, kalian pilih langsung rumus yang menuju ke sin, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Jika yang ditanyakan cos, maka kalian memilih rumus yang menuju ke cos, yaitu 2 cos kuadrat alfa min 1. Karena sin, saya memilih rumus yang ini. Sehingga kalian setelah menjabarkan, pindahkan 1 ke ruas kanan, sehingga kalian punya min 2 sin kuadrat alfa sama dengan min 1/7 min 1. Kalian samakan penyebutnya, 2 sin kuadrat alfa sama dengan sama-sama penyebutnya 7, ini tetap 1/7, 7 dikalikan min 1 adalah min 7, sehingga kalian punya min 2 sin kuadrat alfanya yaitu min 8 per 7. Karena sama-sama min, silakan dicoret minusnya, lalu pindah 2 ke ruas kanan sebagai pembagi, sehingga kalian mempunyai bentuk sin kuadrat alfa sama dengan 8 per 7
dibagi 2, atau bisa saya tuliskan dikali setengah ya, karena kalau dibagi 2 berarti pengalinya adalah setengah. Kalian sederhanakan, yaitu 4/7. Sin kuadrat alfa sama dengan 4/7, sehingga sin alfanya adalah akar dari 4/7. Ingat, akar nilainya adalah plus minus. 4 di akar yaitu 2. Akar 7 tidak bisa dikeluarkan dari akar, maka tetap. Karena dia terletak di kuadran 2, diketahui di soal, maka sin yang dipilih adalah yang plus. Karena di kuadran 2 sin bernilai positif, sehingga jawabannya adalah hasil dari sin alfa 2 per akar 7, atau kalian bisa rasionalkan menjadi 2/7 akar 7. Sekian pembelajaran dan pembahasan soal pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika ada hal yang perlu tanyakan, silakan hubungi WhatsApp yang sudah tertera di timeline kelas kalian. Untuk pertemuan selanjutnya, kerjakan tugas 3 mengenai rumus trigonometri sudut rangkap, dan mulai minggu depan akan dilaksanakan penilaian tengah semester. Silakan kalian pelajari kembali mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut serta rumus trigonometri sudut rangkap. Semoga berhasil dan mendapatkan hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.